Dengan menggunakan kunyit ini pemirsa, kita tidak bisa dengan tegas mengatakan pH tanah ini sekian, sekian, sekian. Kita hanya bisa mengira-ngira pemirsa. Oh, ini pH-nya asam, ini pH-nya basa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Ya pemirsa, hari ini, sore hari ini, baru pulang dari kantor nih ya. Ya, sore hari ini saya ingin mengajak pemirsa untuk meneruskan atau melanjutkan praktek kita beberapa minggu yang lalu, ya kurang lebih 1 minggu yang lalu. Terkait dengan penggunaan kunyit, ya penggunaan kunyit atau indikator alami dalam rangka atau sebagai solusi, salah satu solusi ya tepatnya untuk mengetahui apakah tanah pertanian kita asam atau basa. Nah, seminggu yang lalu saya mencoba untuk ini tanah yang seminggu yang lalu kita ambil ya sampelnya. Ini saya coba celupkan kunyit ya, rimpang kunyit ke dalam tanah ini ya. Dan rimpang kunyit yang sudah kita celupkan ini seharusnya kita akan perbandingkan warnanya dengan rimpang kunyit yang sisa rimpang kunyit yang tidak kita celupkan ke sini pemirsa. Ya pemirsa, jadi warna kunyit yang dicelupkan di di sampel tanah dan yang tidak dicelupkan di sampel tanah itu, baik yang ada di sampel tanah yang asam dan sampel tanah yang basa, masing-masing tidak menunjukkan tidak menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan ya menurut saya, karena kunyitnya hampir perubahannya menurut visual saya nih perubahannya tidak begitu tajam ya. Nah, kira-kira apa yang mengakibatkan demikian? Yang pertama, bisa jadi memang sampel tanah ini dua-duanya ya, baik sampel tanah yang menurut saya awalnya asam dan menurut saya awalnya basa ini ya memang oleh kunyit ini diindikasikan netral ya, netral. Oke pemirsa, dengan metode ini saya anggap kita perlu mengulanginya, mencari metode yang lain ya. Jadi nanti kita akan mencoba menggunakan metode kunyitnya ini kita kita haluskan, kita gerus, kemudian kita buat ekstrak cairan kunyitnya, dan kita akan membuat kertas lakmus dengan bahan pewarnanya kunyit. Ini untuk membandingkan ya, untuk membandingkan hasil dari metode yang ini, untuk memperdalam lah, mempertajam hasil metode yang pertama yang sudah saya anggap kurang efektif ini ya. Coba nanti kita akan lakukan metode yang kedua. Nah, seperti apa dan bagaimana cara membuat kertas indikator berbahan kunyit? Tetap ikuti videonya, jangan separuh-separuh ya pemirsa ya, supaya tidak kelewatan nanti tahapan-tahapannya. Oke? Ya, oke pemirsa, dalam rangka lebih meyakinkan diri untuk mengetahui apakah kunyit ini memang betul-betul atau benar-benar bisa digunakan sebagai indikator asam basa, kita akan menggunakan metode yang kedua ya pemirsa ya. Ya, intinya pemirsa, kita akan membuat kertas lakmus ya, tetapi bahan pewarnanya itu dari ekstrak kunyit ya pemirsa ya. Ya, langkah pertama yang pemirsa lakukan adalah membuat ekstrak kunyit. Nah, untuk membuat ekstrak kunyit tentunya kita butuh kunyit ya. Oke pemirsa, langkah berikutnya pemirsa bisa menggunakan parut, yang punya parut. Yang tidak ada parut bisa menggunakan ulekan. Intinya kunyitnya digerus supaya lebih halus ya pemirsa ya. Kenapa demikian? Ya supaya lebih enak aja ya ininya, ekstraknya diambil. Jadi kalau masih kasar-kasar dan potongannya besar-besar kan agak susah kita mengambil ekstraknya. Nah, langkah berikutnya
Ini kita berikan air yang bersih ya tentunya pemirsa ya. Oke pemirsa, jadi ini larutan kunyitnya sudah jadi. Baik, setelah ini jadi, kemudian kita siapkan ini kertasnya. Kertasnya saya akan potong-potong menjadi lebih kecil ya pemirsa. Ini kertas, yang punya kertas saring boleh menggunakan kertas saring ya pemirsa ya. Kalau yang nggak punya kertas saring, kebetulan saya nggak punya kertas saring, maka saya menggunakan kertas ini, kertas HVS biasa. HVS juga nggak apa-apa. Langkah berikutnya adalah kertas ini kita rendam di ininya ya, di ekstrak kunyitnya ya. Oke, baik pemirsa, kita lanjutkan yang kemarin ya. Jadi ini adalah kertas yang kemarin sudah kita rendam di ekstrak kunyitnya ya. Nah, jadi kertas ini sudah saya kering anginkan selama 1 malam ya, dari sore kemarin sampai pagi ini. Oke pemirsa, jadi kertas yang berwarna kuning yang di tangan saya ini kita akan gunakan nanti untuk mengecek pH tanah atau pH sampel tanah yang kemarin ya pemirsa ya. Iya, supaya lebih irit nanti kita akan gunting-gunting ini ya. Saya akan gunting kecil-kecil sama seperti kertas lakmus kemarin ya ukurannya. Karena ini nah kita gunting kecil-kecil seperti ini supaya enak nyelupkannya ya. Jadi ini kita bagi kecil-kecil. Oke pemirsa, sekarang sampel tanah yang kemarin saya datangkan kembali di sini untuk kita cek ya, untuk kita cek tingkat keasamannya itu seberapa. Sebelum nanti kita akan mempertajam percobaan kita ini menggunakan larutan yang memang betul-betul sudah dipastikan itu larutan asam, dan larutan itu sudah dipastikan itu larutan basa. Oke, sekarang kita akan coba cek sampel tanahnya dulu. Pemirsa, ini adalah sampel yang pertama. Saya akan coba cek ini yang kita perkirakan ya, yang kita perkirakan ini tanah ini asam karena kemarin kita coba menambahkannya dengan pupuk organik cair dari Lindi ya. Oke. Oke pemirsa, nah seperti ini. Jadi warna kuningnya itu tidak berubah banyak ya, tidak banyak berubah. Saya akan coba. Nah, ya ini pemirsa nih. Nah, ya warna kuningnya tidak berubah ya, tidak berubah. Oke, kita coba yang satunya lagi. Yang satunya ini sampel tanah yang kita tengarai atau kita perkirakan atau kemarin kita ambil di tempat yang menurut kita nih, ini tanahnya agak basah gitu kan. Kita coba aja dulu. Iya pemirsa. Oke pemirsa, hasilnya seperti ini. Yang sampel tanah yang kedua hasilnya ini ya pemirsa, ini hampir sama ya pemirsa ya. Sampel tanah yang kedua tidak berubah banyak. Ini coba saya. Iya pemirsa, bisa dilihat di sini ya hasil uji coba kita menggunakan kertas kunyit ini.
kedua-dua sampel tanah ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan ya. Jadi yang tadinya kita kira itu basah, ternyata di indikator kunyitnya menunjukkan tidak ada perubahan warna yang signifikan. Yang seharusnya kalau itu basah, warnanya menjadi merah tua atau merah keungu-unguan gitu ya. Nah, tetapi ini tetap kuning. Begitu juga dengan sampel tanah yang kita kira asam, ini menunjukkan warna yang tidak jauh berbeda dengan warna kunyitnya ya. Ya pemirsa, kalau sudah begini ini artinya apa pemirsa? Artinya kita hanya bisa mengambil kesimpulan bahwa dua-dua sampel tanah ini masih dalam kondisi normal ya pH-nya. Ya normalnya itu seberapa? Itu yang kita tidak tahu. Tetapi karena perubahan warna kunyitnya tidak ada yang terlalu merah atau tidak ada yang terlalu kuning, kita bisa memperkirakan dua sampel tanah ini masih berkisar antara 4 ke atas dan 7 ke bawah ya nilai pH-nya. Ini perkiraan saya ya pemirsa ya. Jadi sampel tanah ini masih oke lah ya untuk kita gunakan sebagai media tanam. Oke, begitu ya pemirsa ya. Nah, sekarang untuk mengecek apakah betul kunyit ini bisa digunakan sebagai indikator. Nah, kita akan mencoba menggunakan larutan yang memang benar-benar larutan asam sekali dan larutan basah. Gitu ya pemirsa ya. Oke, kita kerjakan. Baik pemirsa, kita akan cek apakah larutan deterjen ini bersifat basah atau tidak. Oke ya. Oke, kita celupin sedikit aja. Oke. Ya pemirsa, kita coba lihat ini hasilnya menjadi merah tua, merah bata ya, merah bata. Sebentar saya coba ini dulu ya. Oke, merah bata. Oke, yang kedua kita akan coba cuka apelnya. Ya. Nah, ini pemirsa. Oke, cuka apel ini hasilnya warnanya menjadi semakin kuning ya, kuningnya cerah. Oke, memang cuka apel ini ya. Oke pemirsa, jadi ya ini cuka apel hasilnya menjadi kuning ya, kuning cerah. Semakin kuning ya ininya. Ya, berarti cuka apel ini memang sifatnya sangat asam ya. Ya, dari dua percobaan ini pemirsa, kesimpulannya kunyit itu bisa kita gunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat keasaman tanah pertanian yang kita miliki ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin mengecek pH tanahnya apakah asam atau basah, bisa menggunakan kunyit ya pemirsa ya. Ya pemirsa, inilah salah satu kelemahan jika kita menggunakan indikator alami yang berbahan kunyit atau bahan yang lainnya ya. Kita tidak bisa secara pasti atau kita tidak bisa memastikan nilai pH tanah yang akan kita ukur nilai asam dan basahnya itu berapa. Jadi kita tidak tahu ya nilainya berapa, itu kita tidak bisa memastikan. Nah, itu kelemahannya. Baiklah pemirsa, mudah-mudahan informasi yang singkat ini bisa bermanfaat, tetap berkah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.